Jadi kayak apa penelitian tindakan kelas? Ada nggak bedanya dengan penelitian biasa? Begitu ya? Itu kan yang kita pertanyakan. Gitu. Nah, untuk bisa sampai ke konsep dasarnya penelitian tindakan kelas itu apa, ada baiknya kita membedakan dulu. Kita tahu dulu perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian biasa. Nah, selama 1 hari ini rencananya saya dengan Pak Robinson gitu ya, akan chit-chat gitu, atau akan tektok gitu ya, akan berdialog bersama dengan Bapak Ibu, bicara tentang penelitian tindakan kelas, dan akan sharing bersama tentang pengalaman-pengalaman kami juga dalam rangka melakukan penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ambil manfaatnya, kemudian manfaat itu juga ambil yang baiknya, yang kira-kira yang memungkinkan untuk diterapkan, lalu Bapak Ibu bisa laksanakan nanti di dalam kegiatan hibah metode pembelajaran ini. Jadi pertama kita akan membahas tentang apa itu penelitian tindakan kelas, lalu bedanya dengan penelitian biasa. Ada bedanya, banyak bedanya. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang konsep dasarnya dulu, tentang penelitian tindakan kelas. Itu seperti apa? Supaya Bapak Ibu punya pengalaman nanti kita sampai membuat proposal bagaimana melakukan penelitian, juga bagaimana memperbaiki atau menyempurnakan atau meningkatkan metode pembelajaran yang kita selenggarakan di kelas kita masing-masing. Nah, untuk tahu atau untuk bisa menulis proposal tentang peningkatan metode pembelajaran, kalau saya lebih bukan metode pembelajaran saja, tapi program pembelajaran, maka kita perlu nanti tahu tentang bagaimana merefleksikan program pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas masing-masing. Kemudian setelah itu kita bicara tentang bagaimana merumuskan masalah sampai pada bagaimana menulis proposal. Gitu. Setuju? Selama 1 hari kita akan berdialog, berdiskusi tentang bagaimana melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, rasa-rasanya saya nggak enak ini kalau saya nggak dilihat wajah saya ya. Kalau diskusi kayaknya sambil buka komputer rasanya nggak enak deh ini. Kayak ngomong sendiri gitu. Ya, bagaimana kalau laptopnya ditutup dulu? Ya. Iya. Supaya kita bisa tektok juga gitu ya. Enak kalau kita saling pandang memandang, tatap menatap muka ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang penelitian tindakan kelas, itu kita perlu tahu persis dulu apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang perlu, mengapa perlu penelitian tindakan kelas, gitu. Nah, ada niat dulu kita sama-sama untuk menuju pembelajaran profesional. Jadi kita sama-sama dulu punya niat bahwa program pembelajaran yang kita akan laksanakan, yang kita selenggarakan, yang kita rencanakan itu menuju pembelajaran profesional. Itu dulu yang dipegang. Setuju enggak?
Setuju kan? Kemudian meningkatkan kemampuan meneliti atau self evaluation. Ada S-nya ya, self evaluation. Jadi selain kita memang ingin mencoba untuk melakukan atau mempersiapkan pembelajaran yang profesional, kita juga ingin meningkatkan kemampuan kita di dalam meneliti. Di sini. Nah, kemudian kita ingin meningkatkan pemberian layanan. Kenapa kita harus kok neko-neko, harus susah-susah meningkatkan atau memilih metode pembelajaran yang tepat, yang bagus, yang baik. Kenapa? Ya karena kita ingin memberi layanan belajar. Kepada siapa? Kepada mahasiswa pastinya. Kita ada itu karena ada mahasiswa. University Telkom ini ada karena ada mahasiswa. Jangan dibalik. Mahasiswa ada karena ada Telkom University. Mahasiswa ada karena ada kita. Jangan dibalik. Kita ada karena ada mahasiswa yang membutuhkan kita. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yaitu pemberian layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Kalau bagi mahasiswa berarti apa sih yang diperlukan? Tidak lain adalah layanan belajar. Bagaimana membelajarkan mahasiswa supaya mereka bisa mencapai kompetensi atau hasil belajar yang memang dicita-citakan, yang memang diinginkan, atau yang memang sudah distandarkan oleh kita. Nah, itu kita perlu memberi layanan yang terbaik. Kemudian, mengembangkan kemampuan dan mengelola kelas. Jadi, kita memberi layanan, artinya kita juga perlu memikirkan bagaimana mengelola kelas kita, kelas yang membelajarkan mahasiswa supaya mahasiswa mencapai kompetensinya yang secara optimal. Itu yang tujuan dari mengapa kita perlu melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, kalau kita bicara penelitian tindakan kelas itu berarti apa dong? Begitu ya. Nah, mungkin Pak Robinson di sini ada memberi tambahan, masukan? Ya Pak, mic-nya kita dua ya. Kalau udah gini Pak, kami mau nyanyi dulu Pak. Iya. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau ditanya mengapa penelitian tindakan kelas ini kan sebetulnya gregetnya dosen itu kan ada ya, ngajar tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kok rasa-rasanya mahasiswa ini nggak ada perubahan gitu ya, lama-lama sebel juga gitu. Tapi yang selalu jadi korban itu biasanya mahasiswa. Ini mahasiswanya ini kayak apa sih? Nah, kita sendiri nggak pernah introspeksi, apa memang saya ini ngajarnya dari tahun ke tahun itu gayanya gitu terus, pendekatannya gitu terus kan gitu kan? Nggak pernah introspeksi juga. Nah, bagi dosen ini kebablasan. Mahasiswa itu kan biasanya ketemu kita itu kan